Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana pelayaran Spanyol, proses masuknya Spanyol ke Indonesia atau Nusantara. Spanyol menetap di Nusantara lebih kurang sekitar 8 tahun, dari tahun 1521 sampai 1529. Sebelum Spanyol masuk ke Nusantara, Spanyol lebih dahulu tiba di Filipina. Melalui ekspedisi Ferdinand Magellan, kemudian Ferdinand tewas karena konflik dengan penduduk setempat. Setelah itu, pelayaran dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Sebastian Elcano berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Selanjutnya, bangsa-bangsa Eropa yang giat dalam melakukan pelayaran untuk menemukan dunia baru adalah Spanyol dan juga Portugis. Namun, keduanya sempat berselisih mengenai jalur pelayaran yang akan mereka tempuh, sehingga terjadi sebuah perjanjian pada 7 Juni tahun 1449. Perjanjian tersebut bernama Perjanjian Tordesillas, yang isinya membagi dunia menjadi 2 wilayah yang membentang dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Dan Spanyol diberikan hak untuk menguasai sisi barat, sedangkan Portugis di sisi bagian timur. Berdasarkan perjanjian Tordesillas ini, area pelayaran bangsa Spanyol melewati jalur barat. Salah satu pelayaran termasyhur yang dimiliki Spanyol adalah penemuan dari Christopher Columbus yang dianggap telah menemukan benua Amerika. Tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol adalah untuk mewujudkan semangat 3G, yakni yang pertama ada gold yang mencari emas atau mencari kekayaan dari perdagangan rempah-rempah. Kemudian yang kedua ada glory yang mencari keharuman nama atau kejayaan dan juga kekuasaan. Dan yang terakhir ada gospel, yakni tugas suci untuk menyebarkan agama Katolik. Namun kedatangan dari bangsa Spanyol di Maluku tentu ditentang oleh bangsa Portugis yang pada saat itu telah lebih dulu berada dan datang di Kepulauan Maluku. Akibatnya, Portugis pun menuding Spanyol telah melanggar perjanjian yang sebelumnya sudah mereka buat, yaitu Perjanjian Tordesillas. Tentu saja Spanyol tak ingin begitu saja meninggalkan Kepulauan Maluku, sehingga demi menangkan persaingan rempah-rempah saat itu, Spanyol pun berusaha untuk mendekati Kesultanan Tidore, yang pada saat itu menjadi rival dari Kesultanan Ternate, yang sebelumnya juga sudah menjalin kerjasama dagang dengan Portugis, yang kemudian yang kedua akhir konflik dan kemunduran dari Spanyol di Indonesia. Akibat koalisi antara Portugis dan juga Spanyol sehingga menyebabkan permusuhan antara Ternate dan juga Tidore semakin memanas karena setelah dibumbui oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di belakangnya, perang pun tak terelakkan. Dan di pertemuan ini, Ternate yang dibantu oleh bangsa Portugis keluar sebagai pemenang, namun tentu saja Spanyol tidak begitu saja menyerah. Sehingga muncullah sebuah perjanjian yang mempertegas perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Saragossa. Isi perjanjian dari Saragossa ini yaitu Spanyol diminta untuk angkat kaki dari Kepulauan Maluku dan beralih ke wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap menguasai wilayah Maluku tanpa campur tangan dari pihak Spanyol. Sehingga dari perjanjian ini Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan menandai berakhirnya intervensi Spanyol di Indonesia yang dimulai dari sejak 1521 hingga tahun 1529. Meskipun tak lama menapak kakinya di Indonesia, namun terdapat beberapa peninggalan Spanyol yang dapat kita temui hingga saat ini, yakni benteng yang bernama Benteng Tahula. Namun, terdapat beberapa peninggalan Spanyol yang dapat kita temui hingga saat ini, yaitu benteng yang bernama Benteng Tahula yang ada di Kepulauan Tidore, dan sebagai benteng yang menjadi saksi bisu dalam sejarah Spanyol di Indonesia. Nah, jadi sampai di sini dulu ya materi mengenai kedatangan Spanyol di Indonesia.